tiba-tiba dianya minta semuanya, suruh close up lah, suruh gue segala angle lah, suruh setengah badan lah, suruh di atas tempat tidur pakai baju bobo. Lah ini orang apa maksudnya? Tunggu. Apa? Sampai gue marah. Lu suruh lu foto lu lagi apa pakai baju tidur? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri di sini dan guest hari ini adalah seorang wanita, tapi untuk keamanan dan kenyamanan dia minta namanya dirahasiakan dan juga dia pakai masker karena kita mau mendengarin cerita dia yang sedikit agak-agak menuju tepi jurang nih soalnya nih. Kita panggil dia Butet aja lah ya. Halo Butet, apa kabar? Hai bro, hai Koko. Butet deh gue. Iya, nggak apa-apa dong. Nama Butet sebenarnya bagus kok itu. Iya. Ntar gue traktir sayur kol ya bro. Iya, boleh. Nah, kemarin gue di kontak sama Butet ini. Kita saling kontak-kontakan. Dia pengen cerita sebenarnya sih. Dia pengen sharing tentang sebuah pengalaman dia yang ya bisa gue bilang nggak mengenakan lah ya. Apalagi untuk seorang Ya nggak enak banget sih. apalagi untuk seorang wanita. Ya kalau mungkin pernah atau ada yang sering dengar, sering kan di sosial media kayak di Instagram atau Facebook itu kadang-kadang kan cewek-cewek tuh suka di DM-in sama cowok-cowok nggak jelas. Malah kadang-kadang pakai akun bodong. Minta yang aneh-aneh kan, kayak ngajakin ML atau minta foto atau malah lebih parah minta foto telanjangnya, atau yang lebih parah lagi malah sering banget kejadian mengirimkan foto alat kelaminnya itu cowok ke itu cewek, yang sampai sekarang gue masih gak ngerti sih kenapa ada cowok yang mengirimkan foto alat kelaminnya dia ke seorang cewek gitu. Kalau memang tujuannya adalah ingin pacaran atau mendeketin PDKT si cewek, ya kan? Tapi buat apa lu kirim foto alat kelamin lu? Nah, Butet kepedean ini bro. mungkin. Nah, Butet ini juga mengalami satu kejadian yang seperti tadi gue sebutkan. Tapi ini kejadiannya adalah dia diajakin bobo bareng sama cowok. Ya cowok lah ya, ngajakin bobo bareng ya. Nah, ini kejadiannya gimana nih Butet? Apakah memang lu kenal sama dia atau enggak? Bisa diceritain enggak dari awalnya tuh gimana gitu? Ya awalnya Butet nggak kenal sih sama siapa juga. Terus temennya Butet, ya ngasih tahu nih, lu nggak tahu nih, ya best friend lah gitu ya. Lu nggak tahu tentang ini lagi viral, heboh, terkenal banget nih, masih muda, pengusaha, bla 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 seperti itu. Jadi ya gue ya bingung aja siapa sih, ya udah follow aja. Setelah follow, ya terkesima lah awalnya ya, euforianya banyak, wah ngeri banget lah pokoknya, mantep lah, nggak nyangka lah gitu ya, hebat banget. Terus ketika bulan berapa tuh ya, 2018 kalau nggak salah, ngelihat postingan dia 2018 Juli kalau nggak salah, yang ke Thailand tuh. Nah dari sana tuh gue beraniin diri karena kan ada caption katanya mau buka kelas lagi tuh. Baci lah ya. Nah jadi dari sana gue beraniin diri untuk nge-DM. Nah di sana jadi bukannya ngerespon. Sebentar, si Ucok ini jadi lu kenal sebagai seorang apa sih yang lu tahu waktu itu? Tadinya gue pikir profesional ya, pebisnis muda, profesional. Ya, yang punya manner lah. Jadi gue juga ya ikutin semuanya profesional ya, dalam arti ya DM dia dengan penuh hormat lah, tapi responnya begitu. Oke, tunggu gini. Sebelum sampai di situ, berarti lu emang tertarik karena dia buka semacam kelas bisnis? Iya, awalnya itu gue pengen belajar bisnis dari dia. Oke, kelas yang ngajarin bisnis. Nah, lalu lu DM dia? Iya, gue yang DM duluan. Oh, DM Instagramnya dia ya? Iya benar. Oke, lalu dibalas sama dia? Iya. Oke, dibalas. Lalu gimana tuh setelah dibalas tanggapan ya dia gimana? pertama sih dikasih love.
ya gue pikir ya positif itu mungkin like lah ya mau ikut kelasnya gitu. Udah dikituin ya terus gue terus terang dong mau tanya dia kapan lagi open kelas berikutnya gue mau ikut seperti itu. Dan responnya ya seperti yang di screenshot chatting gue gitu. Ya langsung dijurusin ke yang ya ntar kalau udah sama-sama ya dites dulu guanya gitu mah katanya supaya dia maunya gitu sama-sama menikmati baru dilanjutin lah. Gue bingung nih maksudnya gimana. Gini, gitu. Itu kan ikut kelas kan kelas berbayar kan? Iya dong, gue pengen ngomongnya profesional serius nih. Dia ngelencengin gue langsung di kata-kata pertama udah ngejurusin gitu. Loh, ya awalnya gue nggak nyangka gitu, gue pikir dia bercanda loh gitu, nggak mungkin dong gitu. Secara gue scroll Instagram kayaknya religius banget, terus juga profesional, nggak mungkin dia humoris kali gitu. Gue langsung positif aja gitu awalnya. Gue pikir dia bercanda gitu. Ya udah gue cuma kontrol pikiran gue pikir dia bercanda, ya udah coba positif dulu gitu. Coba lihat arahnya kemana dulu nih gitu. Jadi gue juga penasaran nih sebenarnya dia apa sih ini orang gitu. Gimana sih sebenarnya gitu. Nah, terus lu dimintain foto kalau nggak salah ya. Dimintain fotonya lu kirim ke dia. Tujuannya buat apa kirimin foto? Awalnya karena gue Instagramnya kan nggak ada foto. Oke, Instagram lu nggak ada foto lu sama sekali nih. Jadi dia pengen tahu lu orangnya seperti apa nih. Mungkin, tapi ya lebih arahnya sih kalau positif profesionalnya seolah-olah kan nggak boleh di-lock tuh syaratnya kalau dibaci itu. Terus juga harus siapa sih jangan akun bodong seperti itu. Dia kan pede banget tuh dipikirnya kita dari yang ya penjual-penjual ludah lainnya yang dia pikir itu saingan dia mata-mata dan bla 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 gitulah pikirannya kan. Jadi dia make sure gue ini jelas gitu. Jadi dia ya positifnya di sana, makanya gue kasih foto. Kalau nggak ngapain gue kasih foto gue yang pertama gitu. Ternyata udah ngeliat foto gue yang pertama keterusan tuh, bingung deh gue. Keterusannya? Kok make? Ya dari foto pertama kan gue ya kasih satu badan dalam arti ya lu lihat doh ini gue gitu loh. Gue jelas nih gitu kan. Ini memang satu-satunya Instagram, nggak ada lagi yang lain gitu. Terus tiba-tiba dianya minta semuanya, suruh close up lah, suruh gue segala angle lah, suruh setengah badan lah, suruh di atas tempat tidur pakai baju bobo. Lah ini orang apa maksudnya? Tunggu. Sampai gue marah. Lu suruh foto lu lagi apa pakai baju tidur? Iya, bayangin. Oke, ini mulai aneh sih kalau minta foto. Maksud gue ya kalau minta foto diri satu biar tahu lu siapa, gue masih maklum ya. Tapi kalau minta lu pakai foto pakai baju tidur, mau ngapain? Untung nggak disuruh gue naked kali, kurang asem. Tapi gini, tapi lu kirim semua itu permintaan dia, lu kirim semua, lu kasih ke dia semua. Awalnya beberapa iya, karena gue pikir nih orang cuma ngerjain gue doang kan. Cuma gue masih berusaha menyisipkan positif tuh, karena awalnya gue pikir bercanda kan bro, gitu nggak mungkin lah gitu, gue negatif banget juga nggak boleh gitu. Ternyata berjalan waktu ini kok foto-foto aja, ya udahlah positif juga gitu, mungkin dia ada tertarik kali mau tahu gue lebih banyak kali atau apa ya, kegeeran dikit lah gitu ya, kita udah gue kasih. Tapi ini udah sampai baju tidur apa, ini udah gak benar, makanya gue komplain kan, gue bilang lah nanti apa, udah muka badan terus rakus banget kan, gue ada buat gitu kan, karena udah risih gitu sebenarnya gitu. Lu mulai risih, tapi kenapa akhirnya masih dilanjutin sama dia nih? Karena gue gini, pertama kan gue pikir dia bercanda, terus ternyata ini kok kayak beneran gitu, jadi gue kan orangnya usil. Gue penasaran juga nih sebenarnya dia itu gimana gitu kan, jadi gue sengaja mancing-mancing sebenarnya, pengen tahu tuh dia sampai sejauh mana sih dia tanda kutip gatelnya gitu atau gimana gitu, karena gue nggak nyangka banget sih, masa sih sosok lu seperti ini suci itu bisa seperti ini kayak langit dan bumi, gue nggak nyangka gitu. Jadi gue mau buktikan sendiri, gue nggak pengen ngakimin orang atau mungkin fitnah orang gitu ya. Jadi gue dengan buktikan sendiri seperti itu kan, jadi gue lebih ini dong, maksudnya nggak ngerasa bersalah juga dong. Oke. Berarti bukti terakhirnya adalah
dia ngajakin lu buat ini, bobo bareng, dalam tanda kutip. Iya, itu juga gue masih pikir ini benar apa enggak, antara percaya nggak percaya tuh bro. Maksudnya masa sih gitu. Tapi Ya itu kan gue buktiin. masih dalam chat kan, masih dalam chattingan doang kan, belum lu ketemu langsung sama Iya, dia kan? belum. Nah terus lu berarti sampai di titik lu di chat seperti itu, apakah lu nanti setelah itu lu ketemu sama dia juga nggak secara fisik atau gimana? Memang tujuan gue memang pengen ketemu, dalam arti gue juga pengen klarifikasi kan. Apapun se-sure apapun kita, seyakin apapun kita dalam chattingan secara tulisannya, kan bisa aja beda total dengan yang realita bro, gitu. Apalagi sosmed kan gitu. Bisa aja dia sengaja atau apa. Makanya gue juga pengen tahu secara tulisan ini dia sejauh mana sih dan aslinya seperti apa. Makanya gue juga pengen jumpa. Secara juga kan tujuan awal gue juga pengen berbisnis dong, belajar bisnis dari dia gitu. Jadi ya why not gue jumpa, kenapa gitu. Gue juga pengen klarifikasi kalau memang dia memang beneran pada saat empat mata beneran berani minta gue seperti itu ya, ya gue gambleng lah gitu. Ya gitu, secara kasarnya kan seperti itu. Makanya gue juga pengen jumpain dia kemarin itu. Kebetulan deket banget sama birthday dia kan itu kemarin yang bulan Juni, kapal pesiar itu. Terus itu sih secara ini. Terus akhirnya lu ketemu dia? Iya, dan itu sebelum gue pergokin sebenarnya gue udah ngasih tahu nih gue berangkat ya. Gue fotoin tiket gue lagi ke Singapura. Terus dia juga tahu itu dia juga beruntung banget deh ibaratnya ketika gue mau booking Royal Caribbean juga itu pas fully book. Jadi fully book. Kalau nggak fully book, gue rasa gue udah satu kapal sama dia juga gawat tuh. Lebih gawat kan. Lebih bagus sih gue cuma sebentar doang tuh dari arrival gate kan gitu. Jadi dia nggak terlalu gimana lah gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan lu pernah ketemu dia tapi lu nggak pernah yang ngobrol langsung berdua begitu setelah chat yang dia ngajakin bobo bareng itu. Enggak, dia minta terus ketemu sih berdua. Karena gue rasa juga belum gimana ya, di satu sisi gue juga ada takutnya juga sih gimana kalau beneran kalau ke kota dia. Makanya gue kalau ketemu dia tuh mintanya kalau mau ketemu tuh di Singapura, jangan di Jakarta. Karena kalau Jakarta kan bahaya tuh. Ibaratnya tanda kutip kandangnya dia kan, tanda kutip kan. Ibaratnya nggak fair juga kalau gue di Medan kandangnya gue, tanda kutip. Ya udah sama-sama di tengah aja Singapura, kenapa gitu. Lebih safety juga, ada apa-apa gue juga bisa polis apa semua kan, gue juga nggak takut gitu loh, sebagai yang the worst situation ya, maksudnya gue juga mau ambil safety dong, gue perempuan gitu. Jadi ya makanya ada apa-apa dia juga udah banyak lah, udah berapa kali sih minta ketemu terus. Itu setelah ketemu yang gue pergokin juga masih minta ketemu berdua lagi, nggak tau malu kan. Makanya dari sana gue blok lah. Setelah itu udah fix, itu udah gak benar. Kayak gini, gue penasaran, lu tadi berapa kali bilang pergokin. Emang lu pergokin apa sih? Jadi kan kalau story-nya dia kan seolah-olah dia pinter banget ya, nggak kayak nggak ada istrinya sekarang gitu loh, kayak single gitu, kayak puter-puter sekeliling dia nggak ada orang, kayak sendirian gitu nikmatin liburan gitu kan. Jadi dan gue juga nggak ibaratnya tahu etika juga lah, dalam arti gue juga ngasih tahu dia walaupun surprise-nya gue juga kasih tahu langkah gue lah untuk ketemuin dia gitu. Dia tahu banget tuh gue juga mau nunggu di depan gate gitu. Jadi ya begitu kepergok actingnya luar biasa, itu gue salut banget. Kalau nggak ngelihat orang tuanya istrinya mah udahlah. Tapi gue sempat terkecoh sih pada saat itu gue. Berarti orang itu udah married pas lagi lu ketemu itu? Kayaknya sih belum. Karena gue sempat terkecoh, ini sebenarnya tunangan, pacar, atau saudara. Kenapa gue sampai terkecoh? Karena nggak ada mesra-mesranya bro. Oh oke. Iya maksudnya kan hak orang ya maksudnya. Tapi ya secara ini duluan keluar. Terus yang bawain koper semuanya tuh orang tua itu.
rupanya orang tua istrinya sekarang. Si cewek juga jalannya sendiri-sendiri, nggak ada kayak gandengan atau apa. Jadi ibaratnya seolah-olah ini orang sendirian, nggak bawa apa-apa, keluar sendiri. Terus si cewek ini keluar kayak seolah-olah nggak sama. Terus si orang tuanya di belakang bawa dorongan koper seperti itu. Ya gue hampir salah paham juga, gue pikir ini saudara atau apa, kok pasangan kok nggak ada gimana-gimana. Biasa kan apalagi kapal pesiar turun kan pasti mesra dong, ada peluk atau pegangan tangan. Enggak. Iya. Ya gue sebagai perempuan ya, untung aja nggak gue ini maksudnya ya, kayak gitu ya, gimana kan namanya. Tapi kan lu nyapa gak pas? orang. Tapi lu nyapa gak? Lu nyapa dia gak? Dia nyapa lu gak? Nah itu dia, lu tahu nggak gimana reaksinya? Wah, lu nyapa dia berarti lu manggil dia dong? Iya dong. Ya gue di depan mata dia, hai Koko, aku bilang. Jadi dia ya terkejut, ya gembira dan serba salah gitulah ekspresinya. Terus dengan gampangnya dia bilang, kamu di Singapura juga ya? Kapan ke Singapura? Gue dalam hati, ya Black, lu udah gue kasih tahu juga lu gimana ya, udahlah actingnya gitu ya kan. Terus ya dia bilang, yang mana nih ya, yang Instagram itu ya si apa ya, tahu juga nih dia ya kan. Terus udah mulai gimana, cuma ya kayak ya udahlah gitu. Ya gue kasih lah semuanya itu. Sama semua lah barang yang gue mau kasih itu. Yang satu set itulah semua, dompet lah, coklat, terus kue. Depan ceweknya. Lu beliin dia barang dalam rangka apa emang? Iya. Kan gini. Logikanya kan kalau lu bukan atau lu nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba lu janjian ketemuan, lu tapi udah siapin barang buat kasih ke dia sebagai hadiah gitu. Tapi dia early birthday. Oh, dalam rangka ulang tahun ceritanya nih. Iya, katanya kan kalau umpamanya dia kan udah minta-minta ketemu aku early birthday. Tapi kan aku rasa ini yang kapal pesiar ini kan yang paling tepat dong, karena kan seolah-olah kan kayak bisa kasih surprise juga, seperti itu bisa jadi kenalan juga. Ya nggak enak lah aku tangan kosong udah dia kasih kode seperti itu. Ya mungkin aku terlalu bego atau terlalu baik kali ya, sampai bisa ya udahlah cincai lah kasih dia lah gitu kan. Ya tapi kalau gue tahu semuanya seperti itu, nggak mungkin dong gue buang duit, bro. Iya. Nggak gini, gue penasaran gini. Lu kemarin berarti beliin dia hadiah, itu berapa duit lu keluar? Aduh, berapa ya? You know lah, LV. How much? Ya pasti mahal. dan sebenarnya ya gue korbannya, yang paling korban sih umpamanya daripada perasaan yang merasa ini ya dilecehin seperti itu kan, secara ini kan. Tapi gue lebih sakitnya sebenarnya duit LV-nya sih. Iya. Ya di situ kita ya ngomongnya kan lagi ini aja ya, maksudnya ya udah ngasih orangnya juga nggak apa-apa. Yang lucunya situ ada tulisan tangan gue loh. Oh ya? Dan di depan cewek itu gue kasih, di depan orang tuanya gue kasih, sampai gue salamin lagi tuh orang tua, karena gue pikir tuh saudaranya bukan calon mertua, tahu nggak? Oke, lu tulis apa emang? Ya gue tulis ya happy birthday, terus juga ya agak-agak sedikit gangguin dia gitu lah. Gue juga bener-bener gimana ya, bukan nggak mau cerita tapi udah lupa juga sih daripada gue asal ngomong kan. Ada tulisan tangan, terus juga karena dia suka ungu ada lavender tea, ya udah gitu aja sih. Yang ya receh-recehnya seperti itu, yang beratnya sih LV-nya aja gitu. Ya dengan seperti itu kan seharusnya wanita ngerti ya. Ini cewek ngasih hadiah gini tahu untuk early birthday, berarti something yang nggak cuma temen dong, nggak cuma ngefans dong, itu nggak? Tapi ya itu ya pinter lah, gitu ya, bisa puter lah. Jadi gue juga nggak peduli lah, itu urusan mereka lah kan gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya waktu itu lu udah ada perasaan suka juga sama dia nggak atau gimana? Karena gini kalau loh, suka sih, buat gue pribadi ya, sampai merelakan untuk beliin barang mahal, ya nggak serta-merta lu hanya sekedar teman atau ngefans doang sih. Gue pribadi pasti akan berpikir 2 kali buat ngasih orang barang mahal, apalagi gue belum pernah ketemu sebenarnya sebelumnya kan sama itu orang. Iya.
Ya jujur sempat kagum sama euforia dia. Tapi gue di satu sisi dibilang sampai tanda kutip suka cinta gitu enggak lah. Cuma mengagumi ada. Gitu. Mengagumi siapa sih yang nggak kagum, dalam arti kan wah muda banget. Secara jujur ya umur dia sama umur gue lebih tua setahun loh. Oh, lebih tua? Iya. Oke. Lebih tua setahun. Jadi gue merasa ya apa sih sepak terjangnya sebenarnya, itu yang mau gue korek-korek dari dia. Tapi ya gue mau bicara bisnis, dia bicaranya yang lain. Ya begitulah ujung-ujungnya. Tapi gue bingungnya begini sih sebenarnya kalau talk about orang-orang terutama cowok yang nge-DM cewek-cewek yang ya mungkin nggak kenal atau belum pernah ketemu gitu loh, terus belum apa-apa udah ngajakin yang begitu-begitu loh, gitu minta foto, minta yang aneh-aneh. Malah tadi kan seperti yang gue mention di awal tadi, kirim foto alamat kelaminnya. Gue kadang-kadang bingungnya gini loh, itu kan sebenarnya ya ketika lu kirim itu lewat chat, itu kan jadi jejak digital buat lu kan. Apalagi kalau lu udah punya nama, lu membangun sebuah nama baik buat lu dan lu dikenal sebagai sosok yang positif, tapi lu melakukan itu kan sebenarnya gampang banget kan buat ditweak ya. Iya kan? Itu dia. Jadi bumerang buat lu sebenarnya kan. Tapi kan kenapa orang-orang seperti ini nih melakukan hal kayak begini gitu loh? Nah justru itu juga lah pola pikir gue bro di awal. Kenapa gue mengalihkan pikiran negatif gue menjadi pikiran positif. Mungkin dia cuma bercanda. Masa sih hal sebasic ini seorang pebisnis profesional yang katanya gede banget udah. Hal basic gini aja lu nggak lolos gitu, nggak tamat loh. Ini kan basic manner ya, dalam arti ya siapapun tahu lah, ini kan dia sendiri pernah bilang di story dia kalau jejak digital itu kejam. Dia kan pernah berselisih tuh sama satu orang perempuan kan, kemarin heboh kan. Ya yang masalah blok-blokan itu, di blok dan balik lagi minta maaf itu. Jadi gue pikir masa sih lu udah pengalaman gini seberani itu dia untuk meninggalkan jejak digital ke gue juga gitu. Makanya gue nggak berani juga. Jangan-jangan ini cuma bercanda ya, apa gue kejahatan ya? Langsung ngejudge dia nih nggak bener gitu. Makanya gue ikutin dulu nih alur dia nih. Sebenarnya jujur risih ya. Jujur gue risih. Ya cuma ibaratnya kan lu banyak orang kan ketipu, nggak sangka banget kan, apalagi gue gitu loh. Ya ibaratnya pinter banget lah dia untuk gimana kan gitu, untuk meyakinkan apa gitu. Jadi gue ikutin dulu nih arahnya di titik yang benar-benar gue udah yakin. Nah di situ gue cuma tinggal mengikuti seberapa jauh sih dia berani gitu loh. Jadi sebenarnya gue ada unsur kesengaja di titik gue sadar ini udah yakin fix nih, ini udah nggak jelas, nggak bener. Di situ gue udah mulai ya bukannya gimana ya, bukannya politikin dia ya, dalam arti sengaja jadinya pengen tahu nih lu sampai kemana gitu. Oke. Jadi pada saat walaupun sebenarnya setelah itu pun lu masih ada rasa penasaran juga mau ketemu sama dia sampai lu tadi beliin dia hadiah ulang tahun kan. Bisa dibilang kayak gitu kan. Iya benar. Iya, walaupun gue udah fix secara ini kan tulisan doang, seperti yang gue bilang. Tidak ada yang 100% sampai kita ketemu empat mata kan begitu. Jadi kalau secara tulisan ini, itu dia maksudnya bro, ngerti kan? Jadi gue juga sambilan, ya ada momen bisa ketemu seperti ini ya sambilan semuanya. Disitulah klarifikasi yang paling betulnya gitu kan. Secara tulisan gue udah ibaratnya udah yakin. Terus juga secara langsungnya juga gue kan harus dilengkapi seperti itu. Ibaratnya kalau kita dalam persidangan gitu kan bukti-buktinya kan harus konkret. Nggak boleh cuma tulisan, tapi kan secara real. Jadi gue juga pengennya seperti itu. Jadi jangan nanti suatu saat kalau ada yang nanyain ke gue atau gimana, ya lu tulisan doang kan bisa rekayasa, kan susah gue jadinya. Ini kan gue ada langsung ketemu gini dong. Gue juga nyaksiin bagaimana dia udah di depan itu seperti itu. Masih bisa ngajakin gue berdua lagi, masih bisa ngajak maaf kata ke bed lagi. Itu kan udah fix, nggak ada lagi kata tidak confirm, itu udah selesai. Makanya dari sana gue baru blok dia gitu loh bro.
Iya, jujur sih gue bingung sih. Gue masih nggak masuk ke pola pikir gue gitu. Kenapa ada orang yang sampai kayak begitu? Maksud gue gini loh. Kadang-kadang kan memang yang suka iseng-iseng gitu kan. Kadang-kadang kan akun-akun yang nggak jelas ya. Lu pakai akun Iya sih. bodong atau lu pakai akun anonim gitu kan untuk goda-godain cewek. Mm-mm. Dan setelah ketahuan pun ya orangnya ternyata ya orang-orang yang lu tahu sendiri lah ya, bukan Nggak jelas. siapa-siapa. Ya kan, yang kerjaannya juga gak jelas siapa gitu kan. Tapi kan ini dia menggunakan akun realnya dia ya. Nah itu dia Itu yang gue masih agak sakit kan. nggak habis pikirnya di situ gitu loh. Why kenapa? Berani banget. Iya, kenapa dia menggunakan akun realnya kan? Ya, atau mungkin dia ada. Atau dia nggak nyangka, udah kebiasaan kali nggak ada yang berani speak up kali bro. Makanya dia kepedean, nggak mungkin dia nggak tahu resiko kan. Masa gitu aja dia nggak ngerti sih? Nah ini gue setuju nih. Karena kan gue kemarin juga sempat ini ya ngobrol podcast juga sama salah satu aktivis wanita ya, terutama untuk kasus-kasus pelecehan seksual ke cewek-cewek. Banyak yang bilang, kenapa sih cewek-cewek itu kalau kena kasus-kasus kayak begini pada nggak mau speak up, pada nggak mau ngomong, pada nggak mau lapor. Kalau menurut dia, menurut temen gue ini nih, ya banyak cewek sebenarnya itu bukan yang nggak mau lapor, tapi takut buat lapor. Ketika lapor malah itu berbalik ke dia, karena biasanya tuh orang kita atau mungkin hukum di negara kita ketika ada cewek mau speak up, itu biasanya selalu pertanyaannya begini, kok bisa? Kenapa bisa ada kejadian kayak begitu? Itu pertanyaan yang sebenarnya tuh sangat tidak diharapkan dari seorang korban sih. Karena kan biar bagaimanapun pertanyaan seperti itu kan jadi seakan-akan, loh kok nanyanya kayak begitu? Kenapa nggak bertanyanya, lu baik-baik, lu kenapa-napa kan, lu baik-baik aja kan? Tapi nanya gitu, loh kok bisa? Loh kok bisa kayak begitu? Lu pakai bajunya gimana? Nah mulai tuh judgement-judgementnya keluar ke si cewek-cewek ini kan, yang mengarah balik ke para korban. Makanya para korban, para cewek kebanyakan suka Jadi malas males ya. buat speak up gitu, karena ujung-ujungnya jadi seperti yang salah tuh mereka, penyebabnya tuh mereka gitu. Nah kalau lu kemarin juga sempat speak up, jujur sih menurut gua adalah salah satu langkah yang bagus sih, karena nggak gampang menurut gua, apalagi gini loh, biar bagaimanapun mungkin lu baru sampai tahap di chat ya, tapi ya biar gimana pun menurut gua itu sebuah sexual harassment sih kalau ada cowok ngomong itu ke cewek dengan cara seperti itu ya. Ya gue nggak tahu untuk konteksnya untuk apa. Tapi buat gue, untuk cewek-cewek itu untuk akhirnya bilang, gue diginiin loh sama si ini, itu nggak gampang sih. Itu butuh sebuah keberanian yang luar biasa kalau menurut gue ya. Nah, lu sendiri kenapa akhirnya kemarin lu speak up di sosial media? Gimana ya? Sebenarnya kalau gue sih tentang berani nggak beraninya sih gue nggak ada kesana gitu. Dari dulu sih gue orangnya kalau memang gue merasa bener, ya gue berani gitu. Kecuali gue ada salah nih, gue nggak berani gitu. Jadi ya so far ya gue lihat ini kan kasusnya yang mengenai yang tanda kutip terus ya, kalau tentang penipuan duit udah banyak ya yang speak up sampai ke ranah hukum. Tapi kalau yang masalah kayak sosial ya seks ya beginilah ya, pelecehan terutama ya. Ya di sini kan masih terlalu gimana ya, belum berani speak up, terus juga belum benar-benar dia tuh sebenarnya oke, korban untuk uang ya siapa sih yang nggak ini ya, maksudnya siapa sih yang nggak tersakiti duit kan gitu. Tapi kalau secara maaf kata pelecehan bahkan yang udah sempat ditidurin seperti itu, tuh ibaratnya gue merasa gue nggak bisa gimana ya, gue merasa guilty kalau gue hanya diam gitu. Sebenarnya kalau jujur siapa banget sih si Ucok ini gitu loh, ngapain sih gue ini ikut campur juga walaupun gue tahu gitu kan nggak kejadian juga sebenarnya, kan bisa aja kan kalau gue bikin alasan seperti itu. Tapi gue pikir ya selama statement gue ini bisa mungkin bikin wake up yang lain, atau mungkin bikin lebih berhati-hati, atau mungkin untuk
gara-gara ini jadi awal untuk mengusut keadilan yang lebih banyak. Mungkin kasusnya lebih banyak yang lebih parah dari ini. Dulu kita nggak tahu. Apalagi udah banyak pengakuan teman-teman yang mulai speak up tuh. Ya kan? Katanya udah kebiasaan lah, yang udah lebih parah dari ini banyak lah, yang bla bla bla. Sampai gosip ini itu, wah itu mah udah gawat. Berarti ini dari dulu ibaratnya predator yang dibiarin berkeliaran nih loh. Bahaya nggak? Jadi ini di sana gue merasa harus ditindak nih. Jangan jadi, hanya karena masalah duit aja gitu. Jadi lu mau inisiasi dengan lu juga ikut speak up di awal-awal lah, gue bisa bilang begitu ya. Iya. 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 Ya gimana ya kalau itu sih tujuannya, bukan kita mau jelek-jelekin, tapi ya kita juga sepakat sama yang akun penjual dah juga, ya Koko juga di sini di podcast ini. Kita semua kan sama-sama tujuannya satu aja, bukan masalah mau jelek-jelekin atau menyudutin. Tapi kan kita untuk fight untuk yang para korban, juga untuk ya keadilan lah, yang kebenaran lah. Jangan orang-orang yang salah tetap harus ditindak dong, kan gitu. Supaya jadi pelajaran untuk yang lain. Betul sih. Kalau enggak, ini akan terulang lagi sih. Karena dia merasa, oh nggak ada ini, gue nggak kena hukuman, gue nggak ada apa-apa, gue fine-fine aja. Jadi sebenarnya gue bebas nih buat melakukan ini. Bisa jadi dia ntar mikirnya gitu. Dan satu lagi, yang lain-lain predator lainnya juga kan sedikit banyak sebenarnya tuh mungkin banyak yang gimana ya, ngintip-ngintip ke yang juga predator gitu loh. Kita kan nggak tahu siapa nih di antara netizen juga. Benar nggak? Dalam hatinya, wah ini kalau lolos berarti, kalau nggak ditindak lanjut berarti, kalau nggak gimana berarti sampai sini aja nih, sampai segini aja nih, sejauh ini aja doang gitu. Jadi wah enak juga ya seperti itu. Gua enak, nggak usah gimana, nggak ada ditindak. Wah kebiasaan dong, jadi dia makin merebak nih. Itu yang gawat kan gitu. Jadi ya harus ditindak lah seperti itu kalau gua rasa sih mah. Betul. Karena memang banyak kejadian ya para pelaku ini masih bisa bebas berkeliaran, atau mungkin ada pelaku lain karena ngelihat ya selama ini nggak diapa-apain. Iya kan, mereka fine-fine aja. Iya benar. Iya. Jadinya gue lihat gini malah sih. Bagaimana kita dinilai nih. Gimana dinilai apa? Malah kita dinilai di sini. Kalau gue rasa ya, disinilah kita dinilai. Bagaimanalah kita bisa tegas. Tegas dalam arti untuk ya jangan kendor gitu loh. Betul. Kalau enggak kan kita dianggap juga kayak kaleng-kaleng gitu kan, segini doang gitu kan, nggak dianggap lah gitu. Bener. Karena gue lihat gini, kayak kita main-main doang gitu. Karena banyak kan ujung-ujungnya tuh cuman minta maaf secara online doang. Berapa kasus tuh gue lihat begitu soalnya. Iya, gue mengaku salah, gue gini, gue minta maaf di secara online, maksudnya minta maaf di sosial media doang, dia doang, udah abis itu udah nggak ada kelanjutan lagi, ditindak secara hukum pun enggak, ya udah dia minta maaf aja, kayak semacam bikin pengumuman, udah that's it. Kebanyakan kayak gitu kan? Oh nggak bisa dong. Iya memang bener kan, memang bener. Gak bisa dong. Kita maunya nggak bisa, tapi kebanyakan berakhirnya begitu doang, kenyataannya begitu. Gitu. Kalau gue rasa sih, makanya gue mau sekolah hukum lagi nih bulan depan bro, mau jadi pengacara, karena itu tuh gue gerem. Dalam arti gini, banyak, gue bukannya sok bijaksana, sok tahu juga ya, dalam arti sebagai rakyat biasa juga yang sudah secara praktikal juga udah ngerasain semua lah yang terjadi, yang mengenai merasakan semua hukum di Indonesia juga, di luar negeri bagaimana teman-teman. Ya banyak hal yang gue rasa sih harus direvisi sih kalau menurut gue. Dalam arti bukannya sok gimana, bukan tidak memikirkan posisi pelaku, ya. Tapi supaya pelaku tidak makin banyak nih, harus dibuat lebih, tanda kutip, lebih scary lagi dong, supaya semakin sedikit orang yang berani kerana itu kalau menurut gue. Jangan cuma minta maaf. Iya betul. Kalau menurut gue gitu. Emang betul, teman kemarin aja undang-undangnya mau desain aja nggak jadi-jadi. Tapi tunggu ya kalau. Iya kan, undang-undangnya aja ditunda-tunda melulu. Repot makanya. Ya kalau ujung-ujungnya kita sebagai ini ya, penduduk yang harus hanya menerima,
apapun yang dikatakan tanda kutip yang para atas itu, ya bagaimana dong? Berarti ujung-ujungnya kita hanya bisa menjaga diri sendiri ujungnya. Ya, take care of yourself lah, like that, simple. Jadi buat apa semuanya? Betul nggak? Kita udah berjuang untuk menyuarakan ini, untuk kita ini lebih solid lagi, untuk benar-benar pergerakan lah, untuk wake up gitu, wake up orang banyak gitu ya. Ya buat apa? Kalau ujung-ujungnya cuma kita udah fight, hukumnya yang lemah gitu. Gimana? Iya. Jadi ya gue yakin bisa lah, cuma mungkin kita belum tahu celahnya. Oh iya. Bulan depan sih kalau nggak ada halangan sih. Kuliah jadinya dong, S1. Karena gue sendiri pribadi sebenarnya ini tambahan sih gitu. Gue kan dulu bisnis ini, terus juga gue sebagai pelaku bisnis kecil-kecilan lah gitu ya. Gue ngerasain sebagai wanita itu bagaimana sih kendala-kendala secara praktikal itu kalau gue bersanding dengan para cowok gitu ya, dalam arti ya pasti ada bedanya gitu, nggak akan sama kalau di lapangan. Jadi sebagai sudah merasakan langsung secara praktikal, gue ngerasa memang gue butuh deh banyak seperti itu, bro. Bukan hanya sosmed seperti ini untuk pelecehan, tapi kadang kita juga di dunia bisnis apa itu ya, itulah justru yang banyak lagi juga kan gitu. Jadi seksis kan ujung-ujungnya. Bener. Iya betul. Ya tapi mungkin yang gue bisa simpulkan gini sih, poin positifnya adalah lu nggak kenapa-napa kan, ya paling cuma rugi duit aja kan sama si. Ya itu doang sih. Sama dia kan. Ya tapi kan duit bisa dicari lah ya. Paling ya mungkin lu sakit hati karena lu di chat seperti itu. Iya, kayak seolah-olah dia kayak ngejengkalin gue, kayak bisa banget sih tanda kutip. Padahal kan dia nggak tahu juga dia pinter gituin dia kan. Gue juga sebenarnya kan di satu sisi juga nggak tahuin dia sebenarnya. Oh lu sampai segini, ngeri banget sih gitu. Akhirnya, tapi awal-awalnya gue pikir dia cuma bercanda kan, gitu. Sampai gue ngebuktiin, karena gue orang yang nggak mau segampang itu ngejudge kesimpulan gitu. Harus buktinya kuat dulu baru. Seperti itu. Ya lupa diri kali dia. Ini sih ujung-ujungnya memang power abuse sih. Dia merasa punya power dan dia abuse powernya itu. Dia pikir apapun bisa dia dapetin dengan gampang. Tapi kan ya tidak semudah itu. Betul. Iya. Ya anyway. Kebetulan dia ngechatnya cewek kayak gue kali. Mungkin dia salah pilih orang. Ya anyway, mungkin gini sih, mungkin gini kali ya, mungkin ya gue bisa ambil kesimpulan. Jadi sebenarnya intinya kalau memang ada kejadian seperti ini buat para cewek atau mungkin cowok kan juga kadang-kadang suka dapat kayak beginian juga kan. Ya nggak ada ini sih, nggak ada salahnya juga lu speak up sih kalau lu memang gak nyaman. Dan ya langkah awal yang paling menurut gue paling bener adalah ya lu menolak, lu nggak mau gitu loh. Please, gue nggak suka, gue nggak nyaman, udah gitu. Jangan diterusin. Iya betul. Menurut gue itu. Tapi kalau memang dia maksa, terus masih keterlaluan, ya udahlah, baru kita ada langkah berikutnya lah. Harus dibiasain sih ya, karena kalau enggak, ya gitu, orangnya akan merasa, oh ini orang nggak kenapa-napa nih, ini orang suka nih sebenarnya gue begini nih. Itu kan yang kadang-kadang tuh sebenarnya yang sangat-sangat ini ya menurut gue fatal ya. Dia berpikir orang yang gue lecehkan ini suka sama apa yang gue lakukan, makanya dia terusin sama dia. Nah itu juga yang pengen gue kasih tahu sama mungkin untuk orang-orang yang mendengar podcast ini nanti ya. Lu harus bener, kalau lu merasa lebih fragile gitu, lebih rentan, ya dari awal, dari kata pertama aja, kalau lu udah ngerasa nge-sense itu nggak bener sih, udah langsung di-cut aja. Betul. Gak perlu sampai nunggu-nunggu gimana-gimana sih, itu lebih aman. Atau kalau enggak, cari support dari orang terdekat, keluarga atau teman sih. Itu juga menurutku udah paling benar. Betul. Udah paling benar. Jangan lu harus sharing ke orang sih. Jangan lu jalan sendiri.
Jangan diam-diamin, ya benar. Jangan diam-diamin. Kalau ada merasa yang nggak benar, langsung curhat ke yang terpercaya lah, kayak teman baik atau orang tua atau apa, supaya bisa kasih masukan. Apalagi kalau lu mengagumin seseorang ini kan kadang otak kita nggak jalan lurus ya. Betul. Bisa ini Betul. kan. Saking kagumnya sampai dimintain duit pun dikasih. Itu yang sebenarnya gawat. Dan sampai sekarang masih belum dibalik-balikin. Ibaratnya, aduh, sebenarnya itu kado ulta juga gue terlalu bodoh lah, dalam arti ya udahlah cincai lah, karena nggak enak doang kan itu udah diomongin sama dia ulta itu. Coba kalau gue lebih tegas lah, udahlah itu sumbangan untuk dia lah. Penting gue nggak lebih jauh sama dia ya kan. Tanpa itu juga gue nggak kepergok kan. Ya, uang belajar lah buat lu lah. Ya, uang belajar si Elvi. Walaupun uang belajarnya mahal ya. Gila. Ya, anyway, thank you buat sharingnya loh. Maksud gue, sekali lagi menurut gue nggak gampang untuk seorang wanita speak up tentang hal yang nggak mengenakan ini dialami, dan lu mau sharing gitu, lu mau speak up. Ya mudah-mudahan sih kedepannya ini nggak terjadi lagi ya, dan juga para korban yang lain pun kalau misalnya ingin speak up pun gue rasa sekarang banyak ini ya, media udah banyak, wadahnya juga banyak, dan gue yakin juga di luar sana banyak kok yang mau support kalian gitu. Jadi betul. Menurut terus gue, yang terakhir sebagai penutup sih kalau gue rasa bro, jangan nanti apapun di luar sana segampang itu kitanya tanda kutip udah juga korban gitu ya, dalam arti gimana, nggak mungkin lah hal seperti ini tuh kita rekayasa. Ini semuanya based on true story, makanya sampai podcast begini kan. Dan itu saksi matanya yang ngelihat itu beneran di cruise juga kan ada tuh, netizen juga. Iya. Iya. Oke deh, kita close episode podcast kali ini. Gue Andri dan Mbak Butet yang satu ini. Butet. Kami mohon pamit. Kita jumpa lagi di episode Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.